kita berkesempatan dulu sebelum nanti menyaksikan mereka dalam festival, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang siapa mereka dan apa yang nanti akan disampaikan pada saat Bali Berkisah. Saya mulai dengan yang paling ganteng dulu ya, Chandra. Jadi Chandra ini seniman muda Bali. Saya bacakan bio-nya sedikit. Chandra seorang pemuda asal Bali dan sebetulnya lahir di Palembang, baru kembali ke Bali 3 tahun ini. Dalam berkarya, ia kerap menggunakan wayang kamasan sebagai bagian dari eksplorasinya. Chandra berusaha untuk menarik sejauh mungkin bagaimana tradisi bisa menjadi subjek yang bisa bercerita tentang sesuatu di luar dirinya. Selain berkarya, ia kerap menulis beberapa catatan kecil perihal budaya, tradisi maupun seni rupa. Jadi Chandra bisa bagi-bagi sedikit, cerita sedikit bagaimana wayang kamasan ini bisa menjadi medium Chandra untuk berkarya. Oke, terima kasih. Mungkin agak nervous. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Made Chandra. Aku sebenarnya di sini aku masih berstatus mahasiswa di Denpasar. Aku lahir dan tumbuh di Sumatera Selatan, Palembang. Tapi status aku sebagai diaspora yang kemudian balik lagi ke Bali untuk kemudian menekuni studi di Denpasar. Nah, menyambung pertanyaan yang disampaikan Mbak Erma, kenapa sih kemudian wayang kamasan yang jadi medium untuk berkarya ataupun sesuatu yang aku angkat untuk kemudian jadi aktivitas berkesenianku sampai saat ini. Sebenarnya itu mulainya dari aku studi di Denpasar itu. Sebelumnya aku nggak tahu wayang itu seperti apa, karena tujuannya juga ke Bali untuk mengenal budaya Bali, dan kemudian ada mata kuliah dan ekstrakurikuler, jadi kayak aku ambil masa orang Bali nggak bisa gambar wayang kan gitu. Jadi kayak aku gambar wayang dan segala macam, tapi ada sesuatu yang mengajak pikiranku, misalnya kayak sebenarnya wayang ini kan satu seni lukis yang kemudian punya aspek kesejarahan juga gitu, dan kemudian yang aku pelajari di pendidikan itu masuk dalam satu forum yang kemudian jadi seni lukis Bali, tapi nggak masuk dalam pelajaran misalnya kesejarahan seni rupa Indonesia itu wayangnya di mana dan segala macam. Kemudian apakah itu berhenti sebagai satu tradisi, apa bisa kita tarik lagi sebagai sesuatu yang bisa kita ambil untuk medium berkarya gitu. Dan kemudian aku juga belajar dan kemudian menyambangi hukum dan ketemu Bu Mangku Muryati kan sebagai seorang tokoh juga di Kamasan, dan semangatnya sama, jadi kayak bagaimana sih Kamasan ini menjadi bahasa yang kemudian bisa kontekstual, dan kemudian sebenarnya tradisi itu seperti itu, tradisi apapun nggak Kamasan. Dia nggak berhenti, dia cair, dia sesuatu yang kontekstual, sesuatu yang kemudian dekat dengan keseharian masyarakat di sana gitu. Jadi bagaimana bisa sesuatu yang kontekstual itu berhenti, kan nggak mungkin, karena kemudian kontekstual itu kan sesuatu yang berjalan dengan situasi masyarakat di sana. Nah kemudian itulah yang aku gali di Kamasan ini, bisa nggak dia berbicara sebagai subjek kayak aku bilang di sana. Karena yang aku lihat sebagai mungkin perupa yang masih muda, tradisi ini selalu sesuatu yang kemudian jadi sesuatu yang objek yang kemudian dibahas untuk yaitu menjadi objek, oh ya tradisi Kamasan, terus tradisi Kamasan itu apa, tapi implikasinya tradisi Kamasan ataupun tradisi lainnya dengan kehidupan hari ini itu apa, bisa nggak dia ditarik lebih dan segala macam seperti itu.